Gelombang besar baru kegiatannya dikecil. Rujukannya kemana? Ibu rujuk nanti tadi saya sebutkan pasal 6 di dalam Permendes nomor 20 nomor 8 2022 itu. Gitu. Banyak memang kemudian orang kalau nggak ada namanya nggak mau. Dia sampai kapan pun sampai muncul NSPK-nya baru dia muncul. Gitu. Karena kalau di kelembagaan pasti muncul NSPK-nya juga baru muncul. Makanya sekarang misalnya program Pustaga nggak muncul karena belum ada NSPK. Gitu. Ya itu tergantung pada wilayah ya dalam menurunkan dalam bentuk kegiatan. Ada rapat misalnya desa. Selain itu, Saya sekarang mendampingi Medan. Coba nanti kami. Dalam perjalanan daerah membuat RAD. mungkin 2020. Kalau dimasukkan diikut di dalam RAD yang di dalam Perpres itu nggak kelihatan karena semua programnya program gelombangan pusat yang sudah ada baku namanya itu belum Simda. Tidak ada satu program itu yang memenuhi 24 indikator plus indikator cabang dari 21 sampai 20. Ibu aja ngomong langsung. Kalau mengikuti program-program apa dia? yang dikeluarkan oleh Dagri dan Apa itu forum itu kan mereka. siapa yang bisa menentukan daerah dari program gelombangan itu untuk memenuhi dari 24 indikator sama dia itu udah bisa. Makanya sekarang kan ketika ketua kami penilai Iya. sekarang apalagi nanti saya kan evaluator nasional untuk KLA kami ikuti maka sekarang kami turunkan RAD itu yang dikeluarkan oleh Perpres kami tambah ke situ. Permen malah berubah lah. Kalau ibu baca Perpres 25 2021 matriksnya berubah, matriksnya ditambah lagi jumlah budget, kemudian program aksi, program, subprogram, kegiatan. Karena kegiatan itu daerah. Si ibu nyampe semua. Program pusat yang tahu. Ya tadi gelongan tuh di dalam sistemnya itu kan dibuat gelongan macam ini lah ini gelongan. Tapi yang tahu di daerah tujuannya. Tapi sangat tergantung daerahnya untuk menurunkan. Saya contohkan tadi RAD-nya tidak ada. Kalau kita lihat di dalam program itu satu pun judulan besar itu memenuhi 24 indikator. Kalau daerah hanya mengikut kepada program itu, mudah-mudahan RAD-nya tidak akan memenuhi ekspektasi untuk membaca implementasi dari itu program indikator. Harus diturunkan dalam bentuk kegiatan, karena itu ditambah matriksnya. Nah ini untuk analogi tadi dalam program desanya, gitu. Jadi didiskusikan. Sekarang yang membuat sistemnya kan pusat, ya, turunkan. Pasti dia pakai gelongan itu konteksnya. Maka turunkan dalam tingkat desa apa kegiatan. Tidak menyalahi dari Permendes prioritas pembangunan dana desa. Gitu. Nempel memang karena tadi kan saya sebutkan tadi SK desa itu nggak bisa kan. Jadi nomenklatur nempel lah dia masuk ke tempat yang lain. Karang Taruna yang paling dekat kan dalam konteks kelembagaan itu cuma Karang Taruna dan PKK. Tapi PKK punya kegiatan perlindungan anak bersama aktivis KTBM, begitu dia. Memang. Karena belum ada. Makanya kalau dia tadi sudah menjadi bentuk Perdes, menjadi LKD, lembaga kemasyarakatan desa, dia nggak akan nempel lagi di PKK atau di Karang Taruna, tapi dia berdiri sendiri dalam satu kelembagaan mandiri yang di poin F. Permendag tadi, gitu. Yang mempraktikkan itu Makassar, Sulawesi Selatan, Kabupaten Sorong, tergantung kepala desa juga sudah dipraktikkan dalam merubah PATBM-nya tidak lagi berbentuk SK kepala desa, tapi berbentuk lembaga kemasyarakatan desa. Sehingga dia nggak nempel lagi. Kalau masih berbentuk SK memang mau tidak mau nempel lagi. Enggak kita buat ini untuk PATBM. Labuan Batu kan nggak ada programnya PATBM, tidak PATBM namanya perlindungan modal untuk mengembangkannya. nggak ada dia PATBM gitu langsung bisa. Kalau ibu
Jangan-jangan lah misalnya kalau Labuan Batu ya. tersendiri nanti nanti ya. PTBM ini kan enggak Kebetulan kami kemarin melatih di PTBM Labuan Batu. numpang lagi kan. Kami undang yang dari Serdang ini, Sambil Jawa Timur, untuk gimana mereka mulai dari desa yang hanya punya program tentang pekerjaan anak sampai desa itu menjadi desa sadar hukum. Misal lah gitu. Itu kalau untuk salah satunya masih dia dulu Jadi di kantor pemberdayaan itu kantor situ pemberdayaan nggak dipisahkan dia untuk mulai dari PTBM itu ya. Iya. Gitu. Kami undang karena lebih baik sebenarnya dengan kepala desa peer to peer bicaranya. Kalau dalam kita Apakah kejauhan nih kau bilang tadi dengan mengumpulkan masyarakat kan bisa juga masyarakatnya 10 juta. kepala desanya. Entah 50. Kalau jadi kalau itu misal. undang aja Laporan mungkin dari kita desa yang lain yang sudah punya budget. Kok dia bisa? Gitu kira-kira. Kok dia bisa? Kan sama-sama desa. Gitu kan? Kan nggak bisa klik kali nggak bisa Bu, ada ini bisa nih. Gitu. Labuan Batu boleh, Deli Serdang silakan. Deli Serdang itu dalu 10 cuma 10 juta tapi sudah ada. Bisa artinya. Nah, 10 juta. undang aja mereka. Tahun, ya kan? Saran saya. Ke dairi, bicara kepala desanya, bagaimana sistem penganggaran Koordinasi dengan sehingga dia bisa dilakukan. koordinasi dengan Bapeda. Ya, jadi kan kalau kita kan, Ada yang membuat- aduh, bapak nggak paham sih sistem perencanaan desa. Oke, sekarang kepala desanya deh bicara, kenapa mereka bisa? Duduk Gitu. bersama. Sehingga Iya. itu namanya peer to peer, ya kan? Kalau kita kan, aduh bapak paham, bapak perguruan tinggi sih, nggak ngerti bapak tentang sistem perencanaan desa. Sekarang desanya yang bicara, gitu. Lebih gampang. Gitu. Apakah lengkap misalnya juga ada? Undang lengkap. Bagus kan testimoni. Saya menyarankan banyak desa melakukan hal serupa. Belajar, saling belajar. Lapor bisa pikir Ya, ya kan. seri sedang di Bingkat, macam-macam sedang daging bisa saling belajar. Itulah tergantung Karena masing-masing desa itu pasti punya kelebihan. Ini misalnya Karo, sistem penjagaan mereka dengan membuat Minyak urut, minyak urut. asap cair. Jawa Tengah Bu, kami di Jawa Tengah mereka nggak peduli dengan dana desa. Apa kata kepala desanya? Pak, kami ini kalau desa itu benar pakai kas desa cukup untuk perlindungan anak, Pak. Nggak perlu pakai dana desa. Basket. Itu kata kepala desanya, perempuan kepala desa. Nggak perlu Pak kita dan kalau kita benar mengelola desa ini, kas desa itu ada. Keren Bu. Kalau kita percaya nanti kita undang kepala desa. Gitu. Bagaimana? Jadi dia tidak perlu lagi dengan dana desa itu. BUMDes Karena kita tahu juga kami dari BUMDes itu Kabupaten dikelolaan. Nia Selatan tambah banyak dana desa di Itulah udah dana desa. satu kabupaten, maka itu menjadi beban kabupaten itu untuk ADD. Macam ini lah kan. Ada BUMDes. Karena 10% dari Kembali DD berapa persen itu untuk harus desa? ADD. Dibagi. Bayangkan kalau satu desa 1 Itulah miliar, prinsip BUMDes itu. Betul. desa dia punya 350 desa seperti Nia Selatan, maka dia kalikan saja 100 juta kali 350, 35 miliar habis untuk penganggaran operasional ADD. Habislah anggaran APBD-nya. Kira-kira begitu. Itu jadi memang jadi kadang-kadang jadi beban bagi kabupaten. Tapi banyak cara yang kita bisa lakukan. Yakin bahwa bisa dilakukan dengan cara masing-masing. Jadi saran-sarankan dari undang saja Bu. Kalau desa bingung dari desa yang lain. Saya sarankan, ini paling dekat daerah Karo nih. Bagaimana pihak TBM-nya? Nanti desanya bagaimana mengembangkannya? Kalau ada dananya, Labuan Batu. Hubungi Bu Tuti, kepala dinasnya, mana desanya. Kalau yang paling dekat, apakah dari 10B atau Sambil Jawa Timur? Undang kepala desanya, bagaimana mengembangkannya. Jadi antar peer saja pakai, antar kepala desa bicara. Kepala desa. Dan itu kami Iya, lakukan. betul lah. Bulu Cina bingung, kami undang orang dari Samirojo. Bapak bicara nih, bagaimana tentang pengarahan dana desa ini bisa untuk pihak TBM. Dia menyampaikan antar kepala desa. Mudah-mudahan kepala desanya juga nggak berani. Nggak bisa Pak, sama-sama kepala desa. Kalau kita kan nggak bisa. Gitu.
Itu Pak Samsul. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu sebuah strategi yang layak juga untuk dicoba.